Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Iksanuddin dengan NIM 124370089 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ekskursi di BRIN Karangsambung yang berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan menceritakan dari pertama kita sampai di lokasi BRIN Karangsambung itu sendiri. Singkat cerita, kami sampai pada pukul sekitar jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi kami prepare untuk check-in ke dalam mesnya. Nah, kita udah check-in, kita masuk ke mes, kita ganti pakaian, ganti sepatu. Sekitar pukul jam 9-an kita dikumpulkan di depan BRIN Karangsambung untuk menuju lokasi yang ingin kami datangkan. Singkat cerita, kami melakukan perjalanan ke lokasi pertama yang bertepatan di Gunung Parang. Nah, di Gunung Parang itu sendiri terdapat suatu batuan yang dimana bentuk dari Gunung Parang itu sendiri pun adalah suatu gunung yang telah melakukan ataupun telah erupsi sehingga membuat suatu celah dari bagian gunung itu sendiri. Nah, batuan yang ada di Gunung Parang itu sendiri pun yaitu namanya batuan basal. Nah, batuan basal adalah suatu batuan yang merupakan batuan beku intrusif yang terbentuk dari magma mavromatik yang membeku pada kedalaman dangkal di bawah permukaan bumi. Diabas secara genetik ataupun komposional itu sendiri mirip dengan basal ataupun gabbro, tetapi memiliki tekstur yang khas. Dan juga diabas sendiri pun adalah suatu batuan yang dapat dilihat ataupun dipandang secara jelas oleh mata telanjang. Pada batuan diabas ini sendiri tentunya memiliki komposisi utama, yaitu plagioklas. Plagioklas itu sendiri pun umumnya adalah labradorit. Sorry bang, kak. Membentuk matriks kristal utama dan juga piroxen. Piroxen itu biasanya augit dan memberikan suatu warna yang agak gelap dan juga hitam lah, agak warna hitam metalik kuarsa. Terus hanya ada pada tipe diabas kuarsa. Nah, untuk tekstur batuan diabas itu sendiri pun yaitu veneratik halus ataupun kristal, dapat terlihat dari kecil sekitar ukuran 0,5 sampai 1 mm. Nah, terus selanjutnya itu ada intergranular.
Interglanular itu suatu plagioklas dan juga piroksen pada tubuh saling mengisi ruang satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada off-the-tilt, yaitu dimana tekstur umum pada batuan diabas ini dimana plagioklas yang panjang dikelilingi oleh piroksen yang besar gitu bang dalam batuannya itu. Nah, untuk ciri-ciri fisik diabas itu sendiri pun yaitu warna itu abu-abu, bisa dibilang abu-abu ataupun mendekat gelap, dari abu-abu gelap hingga hitam. Nah, untuk kepadatan pada batu diabas ini yaitu tinggi, lebih berat dari batuan silikat yang lain. Dalam batu diabas ini sendiri pun memiliki suatu kekerasan yang dimana kekerasan ini 5-7 skala. Saya lupa bang skalanya apa. Nah, itu adalah kelap, kusam, sampai agak kaca gitu. Terus belahan tidak jelas, sama pecahan konkoidal. Struktur sering muncul sebagai diksil dan juga kayak ataupun instruksi kecil lainnya gitu bang. Untuk proses terbentuknya yang saya dapat itu, dia itu dari magma mavik. Magma maviknya itu kayak naik melalui kerak bumi, ya, kerak bumi, terus tetapi juga tidak mencapai permukaan gitu bang. Jadi kayak sebelum dia keluar dari permukaan itu, nah magma ini mengisi celah ataupun suatu rekahan dangkal seperti dike, retakan vertikal ataupun seal, lapisan horizontal. Nah, magma ini mengalami pendinginan secara perlahan bang, secara perlahan, tapi tidak lama pendinginan selama pendinginan pada batuan gabbro gitu yang saya dapat. Nah, terbentuk kristal kecil hingga hasil tekstur khas diabas seperti itu bang. Lingkungannya itu, batuan diabas itu sendiri pun umumnya ya ditemukan di dike and seal dalam formasi vulkanik gitu bang. Dan juga selanjutnya itu basement kompleks dan juga kawasan tektonik aktif atau bekas zona rifting. Terus bagian dari kompleks oviolit itu kayak bagian kerak samudra yang terangkat ke darat gitu bang. Adapun manfaat dan juga kegunaannya bang. Nah, manfaat dan juga kegunaannya itu ya konstruksi sebagai agregat jalan, fondasi bangunan ataupun beton, dan juga arsitektur ataupun bangunan gitu bang. Itu dari titik pertama. Oh ya bang, saya lupa di sini, sebenarnya kita itu dalam hari itu tuh kayak mau mengunjungi 5 lokasi bang. Akan tapi pada hari itu di titik ketiga itu hujannya itu deras banget, sehingga nggak memungkinkan kita juga ngebawa jas hujan ataupun ponco, nggak disediain. Jadi kayak pas di titik ketiga itu hujan deras dan semuanya itu balik ke mes itu sendiri ya. Selama di
perjalanan itu kami hujan-hujanan bang. Intinya harusnya lima yang mau kita kunjungi, cuman kayak pas di titik ketiga eh, itu tuh cuacanya nggak mendukung gitu bang. Lanjut ke titik kedua Sungai Mandala. Nah, Sungai Mandala itu terdapat suatu batuan, yaitu batuan basal. Nah, batuan basal itu sendiri pun yaitu sebuah batuan beku ekstrusif keluar ke permukaan bumi, terus yang terbentuk dari pendinginan cepat lava mavik. Karena lava mendingin dengan cepat di bagian permukaan, basalt biasanya itu memiliki tekstur yang halus, terus dengan kristal yang sangat kecil, dan bahkan terkadang tak terlihat oleh mata telanjang, dan kayak harus pakai mikroskop. Batuan basal itu sendiri pun memiliki komposisi. Komposisinya ya, itu seperti tadi, kayak mineral silikat utama, terus piroksen memberi warna agak gelap gitu, dan juga olivin terkadang pada basal olivin hijau kekuningan, terus kayak hanya pada tipe basal kuarsa gitu bang. Tentunya basal ini sendiri pun itu memiliki suatu kandungan yang dimana kandungan basal ini sekitar 45-53% masuk ke kategori mafica, low silica gitu bang. Dan juga tekstur dan struktur pada batuan basal ini sendiri pun yaitu avanitik. Yang pertama, avanitik, kristalnya sangat halus, terus sulit terlihat oleh mata, dia harus pakai mikroskop. Terus porfiritik porfiritik itu kayak metalurgis besar dalam masa dasar halus, dan juga vesikular, terus juga amiglasi, chromajonting gitu bang. Nah, untuk ciri-ciri fisik batuan basal itu sendiri pun yaitu warnanya itu gelap, abu-abu gelap, terus kayak hijau gelap ya gitu bang, kayak hijau gelap. Terus dia itu memiliki kekerasan itu di sekitar 6-7 skala. Kebatatannya itu tinggi, lebih berat dari batuan felsik, dan juga kayak proses terbentukannya batuan basal ini sendiri pun terbentuk dalam suatu lava mavik, ataupun kayak suatu suhu yang tinggi dan rendah silika. Jadi kayak yang keluar melalui letusan gunung api ataupun celah kerak bumi. Nah, lava itu mengalir dan juga mendingin cepat di permukaan bumi, darat kalau nggak salah, darat atau dasar gitu bang. Nah, darat atau dasar laut. Nah, karena pendinginannya cepat, tentunya hal itu pun membuat suatu bentuk kristal yang sangat halus bang, yang sangat halus. Dan tentunya hal ini pun banyak ya ditemukan di punggung tengah samudra ataupun di busur vulkanik di zona subduksi. Nah, tentunya dalam ke titik kedua, kita lanjut ke titik ketiga. Titik ketiga yang dimana itu titik kita yang mengalami hujan gitu bang. Bukan ya hujan, pas kita mendapatkan materi penjelasan di situ. Untungnya ada kayak gazebo gitu bang. Jadi kayak gazebo itu kita berteduh di situ dan karena hujannya agak sedikit
bukan sedikit sih, sangat deras bang, sangat deras. Itu tuh ya suara sama dentuman air hujan itu kan apa ya namanya ya, kenceng ya, jadi kayak saling bertabrakan gitu, dan itu tidak begitu jelas. Tapi yang saya dapat itu di titik ketiga itu kita ke tempatnya itu namanya Watu Kelir. Watu Kelir itu kayak sungai yang dimana itu tuh ada suatu batuan, yang dimana batuan itu terdapat ada batuan lempeng merah sama batuan rinjang, batuan rinjang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait batuan lempeng merah ya bang ya. Lempeng merah itu sendiri pun, batuan lempeng merah pun itu adalah suatu batuan, masuknya ke batuan sedimen sih. Kemarin beliau bilang batuan sedimen yang berwarna merah hingga berwarna kayak merah kemerahan gitu loh bang. Jadi kayak istilahnya tuh kayak warna merah-merah yang merah hati lah. Ya merah hati. Nah, warna merahnya ini berasal dari oksidasi besi. Oksidasi berarti yang terbentuk karena suatu proses pelapukan di lingkungan darat yang kering ataupun juga kayak semi kering. Jadi kayak nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Dia juga bisa di kering. Intinya kayak ada juga di semi kering gitu bang. Nah, untuk komposisinya itu kayak ada mineral utama kuarsa, terus kayak warnanya itu merah sampai coklat, terus kayak ungu kemerahan gitu bang. Batuan lempeng merah ini pun memiliki suatu ciri-ciri bang. Ciri-cirinya itu di mana itu kayak strukturnya itu kayak berlapis gitu bang, berlapis. Terus laminasinya itu silang, terus laminasinya itu kadang ada nodul juga. Terus warnanya itu dominannya tuh merah yang tadi aku bilang. Terus karena hematit juga, terus tekstur dia itu apa ya, kayak halus gitu bang, teksturnya halus. Terus dari halus ke kasar gitu bang. Terus bentuk tubuh batuannya itu tuh kayak tebal terus dan luas, tebal dan luas. Terus kayak biasanya tuh terbentuk dalam suatu cekungan sedimen besar ya, sedimen besar. Kedua itu yaitu batuan rinjang. Nah, batuan rinjang ini pun ada suatu deskripsinya, batuan rinjangnya. Nah, yang aku dengar itu batuan rinjang itu adalah suatu batuan sedimen yang terdiri dari hampir seluruhnya itu dari kerangka mikroskopis silika dari organisme laut yang disebut radiolaria itu bang. Nah, rinjang ini pun dikenal juga dengan nama teknisnya itu radiolarit. Nah, ya radiolarit. Tentunya di situ memiliki suatu komposisi ataupun dalam batuan itu pun kayak ada silika amorf. Silika amorf warnanya itu kurang lebih sama sih bang, kayak abu-abu merah terus coklat hitam. Terus kayak dia tuh strukturnya tuh kayak lebih apa ya, kayak laminasi halus gitu bang, laminasi halus. Terus kadang dengan lapisan napal ataupun serpih lah. Nah, untuk ciri-cirinya itu sendiri pun di dalam batuan rinjang ini pun kayak teksturnya itu yang tadi aku sempat singgung ya, halus terus keras, terus kayak pecahan konkoidal gitu bang. Nah, tentunya dari warna pun dia yang tadi aku sempat singgung, warna merah coklat, terus kayak ada warna kelabu kehitaman gitu bang. Umumnya itu kayak
formasi yang mengandung rinjang ini tuh kayak formasi bobong gitu bang. Terus kayak kompleks eviolit meratus gitu bang. Nah kesimpulannya dari kedua batuan itu pun kayak aspek lempeng merah, rinjang jenis batu sedimen klastik itu tuh batuan sedimen biogenik, silikat komposisi utama tuh kayak pasir lempung, terus hematit silika, terus warna dominan tuh kayak merah karena merah hematit, terus kayak abu terus merah ke abu gitu, terus warna sampai pun ke warna hitam gitu bang. Nah itu yang bisa mungkin aku jelaskan ke abang dan kakak terkait penyelesaian tugas. Nah dimana aku pun juga menekankan ya untuk closing, menekankan bahwasanya kita itu harusnya itu mendatangi 5 titik bang. Cuman di 5 titik ini yang tadi aku sempat bilang, di 3 titik ini hujan deras, jadi kita juga nggak bawa payung, kita nggak bawa jas hujan, kita nggak bawa ponco, jadi kayak mau nggak mau harus di stop. Dan sebenarnya tuh di hari besoknya itu mau dilanjut ke titik itu, cuman ternyata nggak jadi. Kita cuman ke pengenalan kayak batuan sedimen itu bentuknya seperti ini. Terus kita juga ke dalam suatu museum batuan yang dimana kita itu kayak mendapat kayak pengenalan lebih lah terkait batuan itu sendiri. Terus kayak dari batuan itu pun kayak diambil dari beberapa tempat yang ada di Indonesia, terus dijadiin dalam suatu museum gitu yang kayak kayak museum lah intinya. Kita belajar di situ, terus kayak belajar terkait namanya itu, karena namanya juga terlalu banyak, mungkin aku agak sedikit lupa ya bang terkait itu. Nah sebelum itu pun yang mencuri perhatian tuh kayak batuan ini pun dinginin dulu ya. Intinya tuh ada kayak mesin, bukan mesin sih, kayak ruangan pendingin gitu bang. Jadi pas batuan itu diambil itu ternyata didinginin dulu dalam aku kalau suhunya itu lupa ya suhu berapa derajat. Intinya tuh pas kita datang ke museum itu tuh ada berapa ruangan ya, ada 3 kalau tiga ruangan pendingin itu bang, untuk pendinginan batu itu bang. Ya mungkin untuk closing statementnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada abang dan kakak yang telah mendengarkan penjelasan dari saya, walaupun dari kalimat-kalimat yang saya lontarkan itu adanya kurang ketidakjelasan ataupun ada sedikit keliruan dalam penyebutan, baik itu dari nama batuannya ataupun komposisinya ataupun ciri-cirinya, karena jujur saya juga lagi belajar yang dimana masih banyak kekurangan dan juga masih banyak kekeliruan. Dan saya akhiri karena ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak.